نورا به عم الهدى سبق العالم في الوجود بأسرها والكل منه في الحقيقة مبتلى والصلاة والسلام على خير الأنبياء سيدنا ومولانا محمد ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين أما بعد. Selalu yang kita hormati, kita ta'zimkan para keturunan-keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kita muliakan kembali para alim ulama, pewaris daripada Nabi kita Muhammad SAW, pejabat-pejabat pemerintah dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, yang pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kemudian memperingati orang yang termulia dan disuruh oleh orang yang mulia. Mudah-mudahan kita pun menjadi hidup mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian Allah. Dari pemberian yang terbesar kita diberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman. Walaupun kita berdosa kepada Allah, andaikan ada iman di dalam hati walaupun seberdirat daripada biji sawi atau seberat timbangan sayap nyamuk, maka iman itulah yang membangkitkan kita dari neraka Allah masuk ke dalam surga Allah. Kemudian apa lagi nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita? Kita dijadikan Allah umat Islam dan kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umat Nabi Muhammad ini adalah yang terkebelakang, yang paling akhir zaman, tetapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia adalah umat yang pertama-tama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian kita menjadi mulia? Bukan karena kita orang mulia, bukan karena kita orang hebat, tetapi karena kita bersandar kepada orang yang mulia, bersandar kepada orang yang hebat. Siapakah orang tersebut? Yaitu yang kita peringati pada malam hari ini, Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh keluarga Nabi Muhammad, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Maulana Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dukhrina wa Maulana Muhammad. Mari kita bersama-sama memperbaharui daripada niat kita di dalam ini masjid, yaitu menghormat daripada bangunan Allah, rumah Allah. Bagaimanakah kita cara menghormat daripada rumah Allah? Ketika engkau sampai di dalam rumah Allah, maka hormatilah masjid tersebut atau rumah Allah tersebut dengan cara engkau salat tahiyatul masjid. Apabila engkau tidak sempat salat tahiyatul masjid, maka gantilah dengan bertasbih kepada Allah sebanyak 4 kali, yaitu mari kita baca bersama-sama tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 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 wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitulah cara orang menghormat masjid Allah ketika dia masuk ke dalam masjid tersebut tetapi tidak sempat salat tahiyatul masjid, maka gantilah dengan tasbih 4 kali, yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul bersama-sama
bukan perkumpulan yang biasa. Kita memperingati daripada peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai peringatan, bukan cuma peringatan, tetapi ada iktibar, ada ilmu, ada sesuatu hal penting yang terkandung dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Maka bergunakah daripada peringatan tersebut? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan sering-seringlah kalian mengadakan peringatan, salinglah yang memperingati, fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka bahwasanya peringatan itu berguna kepada orang yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata di dalam hati kita ada bibit-bibit keimanan, maka dengan sebuah peringatan imannya bukan menurun tapi meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini, yang malam hari ini berkumpul bersama-sama dengan tujuan yang sama, ingin meraih keridhaan Allah, ingin mencapai syafaat Nabi Muhammad SAW, agar kita hidup di dunia selamat, di akhirat pun berbahagia. Kita ingin meraih syafaat Nabi Muhammad, yaitu syafaat Allah indallah. Kapan syafaat itu akan kita dapatkan? Mudah-mudahan kita ketika di padang mahsyar, ketika orang mencari syafaat kepada nabi-nabi yang lain, seluruh nabi tidak dapat memberikan syafaat. Ketika matahari sejengkal dari ubun-ubun kita mencari syafaat, siapakah yang dapat memberi syafaat? Yaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat yang sebenar-benar umat. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki lebih separuh daripada bulan Rabiul Awal. Tidak berapa lama lagi berputarnya waktu sehari demi sehari sampai kepada minggu yang akan datang. Lambat laun daripada bulan Rabiul Awal ini tidak terasa akan pergi meninggalkan kita. Maka pertanyaan di lubuk hati kita masing-masing, apakah sampai umur kita di tahun yang akan datang? Apakah sampai umur kita di bulan Rabiul Awal yang akan datang? Kalau jawabannya tidak sampai, kalau jawabannya umur kita habis, maka bulan inilah terakhir kita memperingati daripada peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hargai waktu kalian, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Al-waktu kasayf, waktu seperti pedang. Ketika engkau lengah, pedang itu akan memutuskan kepalamu, akan memutuskan seluruh kejadianmu, sehingga lambat laun tidak terasa engkau berjumpa dengan Allah. Kematian sudah menantimu, alam kubur sudah menunggu kita. Banyak manusia yang lupa daripada hal yang demikian. Mengapa demikian? Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia itu sering lupa kepada nikmat tersebut. Apa dua nikmat tersebut? Yaitulah nikmat sehat, yang kedua nikmat kesempatan yang diberikan Allah, kelapangan yang diberikan Allah, waktu yang diberikan Allah. Tidak terasa kita sudah berumur, ulun sudah masuk 41 tahun, bapak mungkin lebih daripada 41 tahun. Tidak terasa kita akan berjumpa dengan Allah. Israel akan menjemput roh kita. Disitulah ketika kita sudah berada di alam kubur, ketika kita sudah bertanggung jawab di hadapan Allah, maka kita adalah orang yang rugi serugi-ruginya. Kita meminta kepada Allah dengan ucapan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Wahai Allah, hidupkan aku barang sebentar, maka aku akan bersedekah, aku ingin beramal saleh. Begitulah ucapan-ucapan orang yang menyesal ketika sudah dia bertemu dengan Allah, bertanggung jawab di hadapan Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang membuat manusia lupa kepada Allah? Apa yang membuat manusia lupa kepada kematiannya? Tidak ada jawaban lain kecuali
kecuali Al-Quran mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Apa yang membuat manusia lupa kepada Allah? Apa yang membuat manusia lupa kepada kematiannya? Alhaakumut takatsur. Mereka dilalaikan oleh keramaian dunia. Mereka dilalaikan oleh pekerjaan dunia sehingga tidak terasa. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia masuk ke alam kubur. Dia ditinggalkan oleh keluarganya. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia ditinggalkan oleh kebunnya. Dia ditinggalkan oleh hartanya. Dia berpisah dengan dunia yang fana ini. Yang sekarang kita tempati adalah bukan alam yang sebenarnya. Alam yang sebenarnya setelah kematian kita ada kehidupan yang kekal abadi. Itulah yang menjadi luar biasa ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah orang masuk ke dalam kubur, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalian akan tahu nanti. Kalian akan tahu nanti. Nanti itu bukan masa sekarang. Sekarang cerita surga cuma cerita. Sekarang cerita neraka cuma cerita. Kita belum melihat surga, kita belum melihat neraka. Andaikan neraka itu diperlihatkan di hadapan kita, tidak ada orang yang tidak beribadah kepada Allah, tidak ada orang yang meninggalkan sholat, tidak ada orang yang tidak berpuasa Ramadan. Mengapa demikian? Mengapa surga tidak diperlihatkan? Mengapa neraka tidak diperlihatkan? Karena menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah waktu yang begitu lama diberikan Allah kepada kita, hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Setelah engkau mati, engkau baru yakin yang sebenar-benar yakin. La tarawunnal jahim. Engkau melihat neraka yang diceritakan oleh Allah. Dengan nampak neraka itu di hadapan kita, barulah kita yakin bahwa neraka itu ada. Kemudian setelah neraka nyata di hadapan kita, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di saat itulah kita ditanya oleh Allah, kemana engkau menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disitulah orang menyesal yang sehabis-habis menyesal. Apapun yang kita berkumpul malam hari ini, kita ingin membuka hati kita, ingin membuka pikiran kita, bahwa yang sekarang kita tinggal di dunia ini, Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah apa yang ingin kau cintai, tapi kamu harus sadar bahwa sesuatu yang kamu cintai akan pergi meninggalkanmu, akan hilang di hadapanmu, akan tidak bersama denganmu. Sekarang anak-anak kita yang bersama dengan kita, suami kita yang bersama dengan kita, istri kita yang bersama dengan kita, lambat laun, mau tidak mau, sadar tidak sadar, dia akan meninggalkanmu seorang diri di dalam kubur beserta gelap gulita. Kamu sendirian, tidak ada orang yang menemanimu kecuali hanya amalmu. Alangkah indahnya kalau orang yang beramal saleh, tetapi alangkah buruknya kalau dia beramal yang tidak baik ketika hidup. Maka kita bermohonlah kepada Allah, mudah-mudahan peringatan ini menjadikan hati kita bertaubat kepada Allah, hati kita takut kepada Allah, hati kita selalu ingat kepada Allah, agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan berbahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini orang baiknya itu orang Jawa. Kalau lihatnya ada orang Semayang, ada orang Kikir, orang baiknya. Tapi Jawanya apa? Banyak Jawa yang banyak. Bisa ya bahasa Banjar? Bisa. Mengerti aja dari bahasa Banjar.
Ulun kalau ceramahnya bahasa Indonesia, dia kada bakal ketawa, karena ulun kada bisa lucu. Tapi kalau bahasa Indonesia, nang Indonesia ketawa. Kalau jauhnya ada, orang dia paham nggak bahasa Indonesia? Sedikit bikin lah, sedikit wae, sedikit benar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasulullah dilahirkan ke dalam dunia ini, ayatnya sudah kita dengarkan daripada Bapak yang mengajikan Al-Quran. Kita jelaskan sedikit tentang bagaimana ayat tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Coba sampai perhatikan baik-baik ayat tersebut. Seringkali dibaca, bahkan setiap kali orang memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jarang orang tidak membaca ayat ini. Tapi terkadang-kadang kita cuma bisa mendengar, terkadang-kadang kita bisa membaca, tapi makna pahaman daripada ayat tersebut kita tidak mengetahui. Maka oleh sebab itu apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan tidak meresap ke pikiran kita, tidak masuk tembus ke dalam hati kita. Mengapa demikian? Kita tidak memahami makna daripada Al-Quran yang kita dengar. Kita tidak memahami dengan Al-Quran yang kita baca, sehingga pendengaran kita tidak membuahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba biar perhatikan, tahan kantuk sebentar. Ulun berpejam bukan mengantuk, tetapi memang kebiasaan pada ceramah ini. Bapak aja, pejam ini orang. Apabila ulun melihat orang, apabila dia tidak mengantuk, ulun hampir ceramah. Mengantuk, aja. Nah, kayak tunggu di kalang desa, mengantuk aja. Kita makan 3 bungkus nasi itu. Ini membuat nasi 2 bungkus, kulit sabun. Itu orang belajar biasanya. Ada kan ada membawa kulit kelima membawa ya orang belajar. Ujungnya orang belajar ini kan pintar. Tapi pintar pada jiwa sedikit, pintar jiwa banyak. Ada kisah orang Jawa yang perlu kita pahami. Kita berkumpul di sini, Allah tidak memandang suku Jawa, Allah tidak memandang suku Banjar. Siapa bilang orang Banjar lebih baik dari Jawa? Tidak ada. Siapa bilang orang Jawa lebih baik daripada Bugis? Tidak ada. Allah memandang kepada seseorang bukan karena sukunya, bukan karena orangnya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena baik tubuhnya, tetapi yang dipandang Allah adalah hati orang tersebut dan ketakwaan orang tersebut. Mau Banjarkah dia? Mau Jawakah dia? Mau Bugiskah dia? Mau Sundakah dia? Ketika dia bertakwa kepada Allah, dia yang mendapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Banjar jangan berharap peluang dewa pada sampai kurang di depan. Ada cerita mana? Kisah Pak kita sekalian. Orang di kisah enggak ada banget ini pihak takuni yang bisa mentafsirkan kisahnya. Ada kisah Banjar, ada kisah Jawa, ada kisah Bugis. Beradu lah memberikan. Tahu lagi beradu berlomba Pak. Berlomba-berlombanya apa? Terjun payung mulai pesawat. Singkat cerita, bahasa Banjar di sudah. Handap kisah, belum kisah. Handap kisah, pendek cerita. Maka pada waktu itu yang kena undian adalah orang Bugis. Orang Bugis itu tidak bisa diderek di dalam orang dia. Karena melihat terjun payung itu orang Bugis bro. Naik pesawat yang tinggi ke atas 3.000 meter. Pokoknya 3.000 meter itu tinggi itu dia. 3.000 meter itu berapa? 3 kilo lah. Ya pokoknya kurang lebih lah. Ada saya ngomong itu menteri. Tinggi di atas. Nah kalau giliran berdulu tajun, payung yang belakang sini ada kayu parasut.
Tapi orang Bugis ini karena dia merasa hebat, latihan tentara dan lain sebagainya. Payung itu biar mulai atas kan dibukanya. Sudah 10 meter, 20 meter, akhirnya dibukanya payung tuh. Masalah ukur biar tergulung-gulung nah. Patah-patah bawah. Penonton yang ribuan itu bertahan. Orang Bugis yang harap. Tapi orang Gilbert dibilang pada sekarang orang Bugis naiklah ke jagawan abdi naik ke sebenarnya. Rasa hendak harapnya hendak menang. Maka ketika giliran kedua orang Jawa ditajuk payung mulai atas. Kada diuraknya lo. Sampai 10 meter hanya diuraknya. Oh mak muntah coba dia. Dia latihan tentara muntah sampai umur kedua oh mak kantor lagi ya. Maaf dunia. Pokoknya orang Jawa pada tawanya kan. Nah, orang Banjar, kita orang Banjar. Orang Banjar ini sombong tapi banyak. Tajullah orang Banjar giliran ketika sampai kata anak orang 20 meter diurak, siok. Orang 10 meter diuraknya, muntah. Orang Banjar ini kan kada akan tajul tapi harap untuk berkata. Desa kada berurak lagi mana? Ang Banjar deh. Juara 1 kan, tapi mati. Aduh, pokoknya orang Banjar ini asal mau gumol pada Jawa, orang Banjar tapi dia. Dia Banjar itu mau gumol kan, lain tadi kan. Gumol kenapa? Dia juara 1. Kami dapat pahala pialanya. Surah mati juga lagi. Sekali dia disuruh kada dihina lagi mati orang Banjar itu. Begitu dia kurang mayat tadi. Mayat di bersihkan. Ternyata dia di baju orang Banjar itu ada kertas halus tulisan. Kertas dibaca oleh orang. Biar gumul saya jual 1. Tulisan itu. Tahu Banjar mana kan tahu ni pak? Kalau sang ayam kan ambil gigi tahu? Atau orang di sini kan ada seperti orang kisahnya. Mandela dia pulang kan Mandela kita ada tahu ini. Ada orang bisa menjadi bisa menjadi udah tak naik ke atas itu. Disuruh sini kan, pulang ke dia. Begini nih, ini cara bangku nyaman juga. Ini kalau seminggu ini kan, nyaman. Ini nama merah ada bagian. Orang Jawa ini pulang ada dalam perlombaan, tapi perlombaan terjun payung. Sekarang ini perlombaan menyelam penuh. Jadi ternyata orang Banjar ini kenapa kan? Ulang itu arisan juga. Dapat pilihan mesti nomor 3. Jadi jembatannya tinggi di atas dunia semua. Penontonnya ini buang-buang lihat pertandingan antara Jawa, Bugis dan Banjar. Banjar tatap dilihat ketiga, tapi waktu menyalam ini orang Jawa terdahulu. Karena kita Jawa biar cuma dicarinya yang panjang napas. Orang Jawa ini kan tadi mati kan dia. Pokoknya kan dari terbang kan awal itu sudah. Orang Jawa ini kan lebih main mandi. Sekali menyelam bergerak buah. Tahu apa bergerak buah? Orang menyelam banyak air keluar. Itu bergerak buah mana? Orang Jawa ini umur asal imunan. 5 menit timbul dah. Misalkan 5 menit itu lawas orang putar-putaran pulang. Karena giliran nomor 2 orang Bugis itu main di sungai, main melaut. Ini tahannya, soalnya orang Bugis itu tajam di kali nampak penjalan tuh umat setengah gelap di jalan, tapi lamas memang. Kalau jalan jadi lamas, usah timbul aja tak mati. Sakti orang Banjar kan, kadang-kadang orang Banjar kan. Orang Banjar ini kurus aja jalan tuh. Sekali tajam mulai atas kan bunyi drum, takut.
bersawitnya terus kan. Penonton ini kan setengah jam lagi menunggu. Berisukan jam 10 sini dunia kamarnya timbul. Orang bagian terusnya sampai timbul bakal lah. Kenapa? Ketinggalan betul tuh dikasih di manusia lagi itu terkagum ya. Sampai timbul kan kamarnya harinya ya Allah mana bang? Ada bunga di rumahnya. Ada tulisan jadi mati si nama maksudnya awak bertemu kenapa? Memang beliau yang benar berbarang dulu tapi memang beliau soalnya mana dia si beliau tadi tapi pengawalnya adalah rumah. Nah, sebelumnya rumah apa betul bisa deh. Kisah apa bang? Ada kisah bang? Kamu ini darah ada kisah. Kisah bisa kita pernah kisah dengan dua kita orang belajar kumul pada lukis kumul pada orang dia. Nah kembali kepada peringatan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini sudah kita dengarkan bagaimana riwayat hidup beliau, bagaimana beliau bersama ibu beliau, bagaimana sewaktu beliau dilahirkan, bagaimana meninggalnya ibu beliau, bagaimana meninggalnya ayah beliau. Semua kita sudah hafal, semua kita sudah tahu. Karena di setiap tahun kita selalu memperingati peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita ambil daripada peringatan ini? Terakhir ulun sampaikan kepada kalian, Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepadaku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah Rasulullah, apa yang dimaksud menghidupkan sunnah Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita pakailah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kunci dari semua itu adalah kalau kita ingin menurut daripada Nabi Muhammad, kita ingin mencontoh daripada Nabi Muhammad, sebagaimana ayat yang sudah dibacakan yang tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasulullah ada contoh tauladan yang sangat baik, ada contoh yang komplit. Bagaimana Nabi makan, bagaimana setelah makan, bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi berinteraksi kepada orang yang lebih tua, bagaimana Nabi berbicara kepada orang yang lebih muda, bagaimana Nabi menghormati tamu, bagaimana Nabi menghormati jiran tetangganya, bagaimana Nabi bermasyarakat. Semua ada contoh di dalam Nabi Muhammad. Tetapi pertanyaannya, tahukah kita dengan contoh tersebut? Siapa orang yang ingin mengikuti Nabi Muhammad? Uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Siapa orang yang bisa mencontoh Nabi Muhammad? Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang menggembirakan, dan bagi orang yang percaya kepada hari akhir, maka kuncinya adalah yang terakhir, wa dzakarallaha katsira. Dia akan banyak mengingat Allah, dia akan berzikir banyak kepada Allah, dia akan selalu memusatkan pikirannya, hatinya kepada Allah, karena dia sadar bahwa tugas dia dihidupkan Allah di dunia ini adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tugas kita bersama, diciptakan manusia dan jin adalah supaya kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan terakhirnya, bagaimana kita ingin mencontoh Nabi Muhammad kalau kita tidak tahu bagaimana perilaku Nabi Muhammad, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Maka jawabannya adalah mempelajari ilmu Nabi Muhammad. Dan pelajaran itu tidak bisa kita dapat, ilmu tidak akan bisa kita dapat kecuali dengan cara belajar. Maka anak-anak kita belum dengar di tempat ini ada TPA, ada orang mempelajarkan ilmu Al-Quran. Itu adalah ilmu yang baik. Orang
maka orang-orang tersebut mereka adalah pada hakikatnya keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sini, yang ikut mendidik anaknya di sini, perjuangkanlah. Kalau seandainya di sini ada SPP pembayaran dan lain sebagainya, maka berikanlah bayaran, karena ilmu tidak gratis. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, "Akhiran tanalul ilma illa bi sittatin sawbika tafsila bi bayani," bahwa apabila engkau ingin mendapatkan ilmu, ada 6 syarat yang harus engkau lalui. Di antara 6 syarat tersebut, bulwatun, engkau harus mempunyai ongkos. Tidak ada ilmu didapat dengan gratis. Orang harus paham bahwa ilmu mahal harganya. Rasulullah mengatakan, "Al-ilmu khairun minad dunya wa ma fiha." Mengapa ilmu tidak bisa ditanyakan berapa harganya? Karena ilmu tidak ada harga dengan mata dunia, dengan mata benda dunia, dengan uang dunia. Karena ilmu lebih baik daripada dunia dan isinya. Berkat ilmu orang tahu dengan Allah, berkat ilmu orang tahu dengan Nabi Muhammad, berkat ilmu orang bisa sholat, berkat ilmu anak sampean bisa mengaji Al-Quran. Maka perjuangkanlah orang-orang yang mendidik Al-Quran. Bapak dan Ibu harus sadar bahwa rezeki yang diberi Allah kepada kita yang kekal abadi cuma satu. Apa yang Bapak Ibu sumbangkan ke masjid ini, 6 tahun masjid ini dikatakan panitia bahwa belum selesai. Mengapa demikian? Karena tidak ada orang yang banyak menyumbang kepada masjid. Padahal uang pian, harta pian yang digunakan untuk masjid itulah yang bakal menolong pian-pian, menolong engkau semua, menolong kalian semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata masjid ini selalu dipakai, selalu sholat berjamaah, selama masjid itu dipakai, di sini ada ajar kajian Al-Quran, ada orang mempelajari Iqra, ada orang mempelajari Alifan dan lain sebagainya, maka selama masjid itu dipakai, selama masjid itu digunakan, orang yang ikut menyumbang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 dan seterusnya, dia akan mendapatkan pahala itu terus mengalir. Walaupun kalian sudah meninggal dunia, tapi amal kalian akan terus mengalir. Maka dukunglah orang-orang yang mengajarkan anak kita. Jangan pian marah kepada orang yang mengajarkan anak kita. Berkat mereka lah anak kita bisa membaca Al-Quran. Bukan gampang, bukan gampang, Pak. 1 ayat Al-Quran, 1 huruf Al-Quran. Ketika orang membaca, diberikan Allah nilai 1 huruf 10. Berapa banyak anak kita yang sudah bisa membaca Al-Quran? Berapa banyak anak kita yang sudah hafal Al-Quran? Mereka itulah membuat kita berbangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan dukungan orang-orang yang mengajar di sini. Bapak dan Ibu jangan ditelantarkan, jangan dibiarkan. Tolong mereka, ajak mereka, kumpuli mereka, karena berkat mereka anak kita tahu dengan Al-Quran. Dan orang yang mempelajari Al-Quran khairun nas, yang sebaik-baik manusia adalah, diantaranya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Setelah bisa anak tersebut dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran diajarkan lagi kepada orang yang lain, maka sebanyak itulah dia akan mendapatkan pahala. Ulun berikan gambaran, ulun berikan contoh. Andai kata di antara pengajar anak kita yang membaca Al-Quran itu di sini bapak nih, andai kata dengan berkat bapak ini anak pian yang banyak itu di antaranya ada yang paham tentang Al-Quran baik tajwidnya dari alif ba ta ta jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dal ta wa ain wa fa qa ka lam mim wa hal alif hamzah ya. Kemudian dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa membaca Iqra. Tidak banyak yang bisa. Andaikan kita ambil 2 orang saja yang paham tentang Al-Quran, maka dari 2 orang akan mengembang kepada yang lain, yang 2 orang mempelajarkan lain lagi, maka dari yang lain mempelajarkan lagi kepada yang lain. Yang banyak mendapat pahalanya adalah beliau yang mengajarkan ilmu Al-Quran yang pertama. Ada beberapa yang menyumbangkan uangnya, ada pun ibu yang mengorbankan hartanya untuk SPP-nya. Ulun ini disebut orang guru.
SPP di Sampanahan itu kalau untuk Al-Quran TPA itu cuma 20.000. Tapi kalau yang TK mengajar Iqra 15.000. Tahu biar ulun bayar sebulan? Ulun bayar paling minim 50.000. Mengapa demikian? Mana cukup 15.000 kepada guru yang mengajar? Kasihan mereka, jangan telantarkan mereka. Anda ibu bapak punya uang yang apabila uang tersebut digunakan untuk mengajar Al-Quran, andaikan habis uang ibu, nilainya akan banyak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang pengajar Al-Quran ini, Bu, perhatikanlah, Al-Quran akan menolong kita di alam kubur. Al-Quran menerangi kubur kita. Tidak sia-sia bapak dan ibu yang memberikan hartanya untuk orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan kepada ilmu-ilmu yang lain. Jadi ulun bayar sebulan tuh 50.000, karena bisa lebih. Mengapa demikian? Kita tidak sempat mengajarkan anak kita, tapi orang-orang yang mengajarkan anak kita ini luar biasa. Capek mereka. Berapa banyak anak kita berkumpul di masjid ini? Apa semuanya anak-anak kita tidak nakal? Kadang-kadang anak ini nakal. Di sini ribut, di sana ribut, di situ ribut. Bagaimana orang yang mengajarkan ini, Bu? Ulun sudah curhat orang-orang ibu-ibu yang mengajarkan TK dan TPA. Berapa orang yang sudah menangis? Mengapa demikian? Gaji 1 bulan 250.000. Salah sedikit ibunya dimarahi oleh orang tuanya. Lambat sedikit ibunya dimarahi oleh orang tuanya. Kasihan mereka, Bu. Maka oleh sebab itu perjuangkanlah. Ada peluang apabila engkau berjuang dengan orang-orang yang mengajarkan anak kita Al-Quran. Ketika anak kita paham tentang Al-Quran, dia akan menjadi pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Maka oleh sebab itu sedikit ilmu yang kita bagi, yang kita baca, yang kita dengarkan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. 3 rezeki kita yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang pertama, rezeki yang kita makan semuanya akan menjadi kotoran. Yang kedua, rezeki yang kita pakai akan hancur, lambat laun akan hilang, lambat laun akan rusak. Dan semua yang dua ini tidak akan berfungsi kecuali amal kita. Mana amal kita yang ketiga? Uang kita, harta kita yang kita sumbangkan di jalan Allah, untuk masjidnya Allah, untuk kelancaran masjidnya Allah, untuk kelancaran Al-Quran dan lain sebagainya. Maka itulah yang akan berfungsi, berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka hati kita, pikir kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi pemurah di jalan Allah. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah, agar ketika engkau mendapatkan rizkimu bukan mengantarmu ke neraka Allah, tapi rizkimu akan mengantarmu ke dalam surga Allah. Bagaimana rizki akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah? Gunakanlah untuk jalan akhirat, gunakanlah untuk membangun rumah Allah, gunakanlah untuk menolong orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Semua akan bermanfaat di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Berkat kita berkumpul malam hari ini bersama-sama bersalawat kepada Nabi Muhammad, menceritakan sejarah Nabi Muhammad, mengkaji ilmu Nabi Muhammad walaupun sebentar, kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang selamat di dunia dan berbahagia di akhirat. Mudah-mudahan yang menyumbang uangnya, yang menyumbang hartanya, yang mengorbankan apapun dalam acara malam hari ini, baik tenaga dan pikirannya, semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di sini, ada di kampung ini, menjadi anak yang saleh dan salehah. Andai kata mereka belum baik, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka menjadi orang yang baik. Andai kata Allah sudah membaguskan anak kita, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan dalam kebaikannya, sehingga anak kita menjadi pendingin hati kita, anak kita menjadi penyejuk hati kita. Ketika berjumpa dengan Allah, anak kita bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada panitia yang mengundang pun saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua bersatu, apakah itu suku Banjar, apakah itu suku Jawa,
mereka saling memerlukan. Kita harus kuat, jangan sampai terjadi perpecahan, jangan sampai terjadi bersuku-sukuan. Kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bersatu kita akan kuat, bercerai kita akan runtuh. Maka mudah-mudahan semua kegiatan malam hari ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.